Selamat berjumpa kembali dengan saya. Kembali saya mau berpendapat. Ini pendapat pure, tidak membaca internet atau apa-apa. Saya akan membaca tentang tatanan, menata sesuatu. Sesuatu yang harus ditata. Seperti contoh, persimpangan jalan. Kita tidak usah terlalu tinggi. Persimpangan jalan butuh ada rambu-rambu lalu lintas. Kenapa? Karena ketika tidak ada rambu-rambu lalu lintas, semua orang berlomba-lomba cepat-cepatan untuk paling cepat. Lah ada rambu-rambu lalu lintas saja tinggal 5 detik aja ngebut kok masih 1 kilo. Berusaha untuk mencapai biar bisa melewati. Sebetulnya tinggal 5 detik itu yang mengurangi kecepatan, ngerem dan berhenti. Nah iki ora buanter ke diet. Ora mikir apa-apa, yang penting buanter dan tekan we. Nah, itu gunanya. Kita butuh tatanan. Di jalannya butuh ditata dengan rambu-rambu agar orang tidak asal. Ketika tidak ada lampu merah, lho saya meneh. Wonge apian kabeh, mandek kabeh di perempatan. Lah, macet, malah sepi tengah-tengah perempatan. Karena wong kewa kabeh, oh silahkan. Padahal nggak ada yang duluan. Makanya dibuat lampu merah. Kapan harus jalan, kapan harus berhenti. Kenapa ada tanda angka itu? Kapan kita harus ngerem? Orang kapan kita harus ngegas? Tapi ya itu masing-masing punya persepsi. Naik ke yang lebih tinggi semua. Di negara juga ditata. Ada yang menata. Yaitu PBB. Masing-masing negara kalau ada yang nggak nata, ada perang nyaplok satu dengan yang lainnya. Makanya ada kesepakatan. Sebetulnya tatanan itu hanya kesepakatan dahulu. Dibuat sebuah pedoman untuk yang sekarang. Lampu merah, kuning dan hijau pun seperti itu. Dulu kesepakatan merah itu berhenti. Mungkin kalau dulu kesepakatan hijau itu berhenti, lain cerita. Karena masalah kesepakatan saja. Tatanan itu hanya kesepakatan dahulu untuk zaman sekarang. Untuk hal yang lebih baik yang tentunya. Jadi sudah punya pedoman. Begitupun untuk diri kita, untuk hati kita. Kita yakin dan percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa. Yes. Tapi kan butuh tatanan, butuh norma, butuh pedoman. Orang juk masing-masing punya subjektivitas sendiri-sendiri. Yo tidak apa-apa, tidak larang. Tapi kan sudah ada kesepakatan. Kita tidak bisa melanggar kesepakatan yang sudah dibuat pendahulu kita. Sudah ada kesepakatan pedoman kok. Tatanan beragama yang baik, tatanan beribadah yang baik kepada Tuhan itu apa? Dengan agama. Mau Islam, mau Katolik, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu. Mereka punya tatanan. Tujuannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Tapi dengan pedoman. Sendiri bisa nyari sendiri. Tinggal hatinya. Keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ketika ada pedoman kita tahu baik buruknya yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan apa. Karena ada pedoman, kesepakatan tadi. Yang menurut saya itu adalah kesepakatan. Tapi intinya kan kita yakin bahwa kita itu ada karena Tuhan yang Maha Esa. Kita toleransi dengan sesama, kita baik dengan sesama. Banyak larangan-larangan yang seperti sudah kita tahu sendiri, tidak boleh kita lakukan, yang boleh kita lakukan. Yang penting kan kebaikan. Saling tolong-menolong, toleransi, menghargai satu dengan lainnya. Intinya itu, budi pekerti yang baik. Di Jawa contohnya, banyak orang laku. Itu pada pencarian jati diri, ya keyakinan diri. Tidak salah. Lah mereka meyakini kok. Tinggal nanti finishnya bagaimana. Karena kan tidak gampang laku.
Inti dari lagu itu kan tidak gampang, panjang. Kalau jadi jos, makanya orang-orang dulu ini jos, sangat jos dalam pencariannya. Sekarang butuh pedoman untuk kebaikan. Kita butuh tatanan, butuh norma untuk kebaikan. Hati suci, cinta kasih, budi pekerti yang baik. Kita hanya menjalankan alam yang punya cerita. Tetap yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa